Baik teman-teman, mohon izin nanti kalau saya akan banyak minum, karena itu akan membantu untuk energi saya. Apaan kok suaranya nggak keluar ya? Suaranya Coach Santi. Mungkin sedikit ada. Oke, sudah ada. Iya, Afan, sempat terlempar Ustaz Ustazah. Baik, suara saya terdengar Ustaz Ustazah? Sudah Terdengar. Baik, Ustaz Ustazah, pada pagi ini kita akan mereview kembali Ustaz Ustazah tentang pembelajaran ADLX, Introflex, dan desain alur serta terpadu. Mungkin Ustaz Ustazah sudah pernah mendapatkan ini pada saat POP pertama ya Ustaz Ustazah. Untuk sesi pagi ini kita hanya sekedar mereview untuk mengembalikan kembali materi-materi yang sudah Ustaz Ustazah dapatkan pada POP yang pertama. Baik Ustaz Ustazah, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat Ustaz Ustazah? Baik Ustaz Ustazah, pada pagi ini dengan tema review ADLX, Introflex, desain alur dan terpadu, di mana materi ini diberikan sebagai pelatihan guru dalam desain pembelajaran berbasis ADLX dengan pendekatan terpadu. Kami mengharapkan setelah sesi ini kami berikan Ustadz Ustazah tetap ya bersemangat dalam melaksanakan ADLX, Introflex, desain alur dan terpadu. Karena saya yakin Ustadz Ustazah sudah melakukan ini pada saat Ustadz Ustazah menerima materi ini pada saat POP pertama. Jadi Ustadz Ustazah lebih semangat lagi setelah kita mereview kembali materi ADLX, Introflex, desain alur dan terpadu ini. Jadi lebih semangat ya Ustadz Ustazah ya. Kemudian yang kedua adalah mengimplementasikan ADLX, Introflex, desain alur dan terpadu di dalam kelas. Dan saya yakin juga ya Ustadz Ustazah sudah melakukan ini mungkin di dalam proses pembelajaran mengajar di dalam kelas Ustadz dan Ustazah. Kemudian yang ketiga, sesi mereview ini adalah mengingat informasi, fakta, dan data tentang ADLX, Introflex, desain alur, dan terpadu. Baik, sebagai openernya Ustadz Ustazah, saya akan memberikan suatu penyemangat pagi ya untuk Ustadz Ustazah. Jadi kalau sebagai title-nya, sebagai judulnya itu seberapa gregetnya Anda sebagai guru, gitu ya. Saya akan memberikan contoh ya di slide ini dikatakan saya pernah ada jadwal menerima setoran online seharian. Lalu ternyata saya salah jadwal. Begitu. Paham ya Ustadz Ustazah ya? Jadi seberapa gegetnya Anda sebagai guru. Jadi kemudian teman-teman mengungkapkan bahwa saya pernah ada jadwal menerima setoran online seharian. Lalu saya salah jadwal. Seperti itu ya Ustadz Ustazah? Paham Ustadz Ustazah? Paham, baik. Siapa yang mau terlebih dahulu? Silakan raise hand Ustadz Ustazah untuk melakukan seberapa gregetnya Anda sebagai guru. Silakan yang mau duluan. Dipersilakan. Saya Us. Oh, silakan, Masya Allah. Dengan ya, saya silakan. langsung mulai ya Us. Iya, silakan. Saya pernah ada jadwal menerima setoran online seharian. Lalu saya hubungi orang tua dan anak yang bersangkutan untuk segera menyetorkan setoran online hari itu. Sudah Ustaz? Sampun Ustazah. Ustazah, ya baik. Saya mereview kembali Ustazah. Terima kasih Ustazah. Seberapa gregetnya guru Anda sebagai guru? Saya pernah menerima jadwal setoran, namun saya salah jadwal. Baik. Ada lagi Ustazah? Silakan. Saya Ustazah. Silakan Ustazah.
Saya pernah ada jadwal menerima setoran online seharian, lalu saya ingat bahwa saya belum isi kuota saya. Masya Allah. Barakallah. Terima kasih Ustazah. Ustazah boleh melemparkan ke teman-teman yang lain. Silakan. Atau ada yang mau raise hand? Ustazah Damai Ari. Oh, boleh. Ustazah Damai. Silakan Ustazah Damai. Adakah Ustazah Damai? Ustazah Damai? Oh, baik. Sambil menunggu Ustazah Damai, di sini sudah ada Ustazah Indah Oktavina untuk raise hand. Silakan Ustazah. Oke, baik. Saya pernah ada jadwal menerima setoran online seharian, lalu saya teringat ternyata saya belum memberi tugas yang harus disetorkan. Masya Allah. Itu gimana caranya ya kalau belum ngasih tugas? Baik, barakallah Ustazah. Teman-teman, maaf ya kalau misalnya saya ganti teman-teman atau Ustazah untuk memanggil teman-teman. Boleh di luar ini ya Ustazah. Jadi boleh di luar ini, nggak mesti title itu menerima setoran. Boleh yang lain Ustazah. Ya, silakan berkreativitas. Boleh yang lain. Silakan teman-teman. Tadi Ustazah Indah ya. Ustazah Indah boleh memberikan ke teman yang lain. Silakan. Maksudnya menunjuk gitu ya? Iya, boleh Ustazah. Silakan. Saya mau dulu. Silakan. Halo Ustazah. Ya, Ustazahku dari STTN. Ini di luar mengajar ya Ustazah? Boleh. Ya, saya pernah janjian rapat itu dan saya sudah menunggu hampir 45 menit dan ternyata saya yang lupa hari. Masya Allah, lupa hari ya ternyata ya Allah. Ya kebayang ya udah 45 menit nunggu nggak taunya lupa hari. Baik, terima kasih Ustazah. Ada lagi yang lain mungkin? Tidak ada yang resen? Satu lagi boleh dong, saya pengen dengar suaranya Ustadz. Oke, tadi Ustazah terus, boleh ke Ustadz, silakan. Salah satu Ustadz. Boleh Ustadz? Di sini ada Ustadz Agung, kemudian ada Ustadz Waskito, boleh deh berdua yang on cam. Silakan. Siapa yang Ustadz Waskito, silakan. Boleh. Silakan Ustadz. Saya pernah mendatangi kegiatan senam di Korwil. Saya tunggu lama, ternyata tempatnya pindah. Masya Allah, nggak kebayang ya, begitu ya Ustadz, tempatnya pindah. Baik, barakallah. Terima kasih teman-teman. Jadi seberapa gregetnya Anda sebagai guru, ada beberapa kalimat ya yang Ustazah bisa sampaikan pada kegiatan opener. Baik, terima kasih Ustazah. Izinkan saya melanjutkan. Nah, Ustazah masih ingat ya Ustazah pernah menuliskan ya journaling di Google Classroom. Apa pengalamanmu menggunakan ADLX terpadu? Masih ingat ya Ustazah? Masih ingat? Masih ingat. Alhamdulillah. Masih ingat. Boleh dong saya minta untuk teman-teman sharing ya pengalaman menggunakan ADLX terpadu. Boleh siapa yang mau silakan raise hand. Silakan. Siapa yang bersedia untuk menceritakan pengalamannya? Tadi udah Ustadz Waskito yang terakhir. Boleh Ustadz Waskito untuk memberikan sedikit memberikan ke teman yang lain untuk menceritakan pengalamannya. Silakan Ustadz Waskito. Baik, terima kasih Ustazah. Tapi saya pengalamannya bukan pengalaman mengajar, tapi implementasi ADLX itu dengan beberapa tahap yang dilaksanakan di sekolah. Karena kan kebetulan saya tidak langsung mengajar. Boleh, silakan Ustadz. Baik, jadi pengalaman kami di SDI Darul Hidayah setelah mendapatkan pelatihan di POP 1, kemudian kami langsung membuat semacam tim untuk POP internal. Jadi kami melaksanakan IHT internal untuk teman-teman yang belum mendapatkan kegiatan POP itu, kita sharing bersama. Narasumbernya ya dari teman-teman sendiri. Kemarin kita jadwal siapa yang bisa untuk
menyampaikan ya. Kemudian secara bertahap ya kita mulai laksanakan. Kemudian ternyata juga direspon oleh yayasan di semester kemarin, yayasan juga mengadakan kembali kegiatan ADLX ini dengan menghadirkan Ustazah Sinta dari Jakarta. Nah, Masya Allah. Nah, cuman memang kami juga menyadari bahwa di dalam pelaksanaannya masih banyak keterbatasan, terutama pada waktu pandemi kemarin itu, karena apa yang kita rencanakan seringkali berbeda, gonta-ganti model pembelajarannya online, kemudian offline, masuk 50%, itu agak membuat terus terang pelaksanaannya agak sulit. Termasuk juga konsisten teman-teman di dalam membuat RPP yang ADLX terpadu interfrag ini masih belum bisa berjalan dengan baik, Ustazah. Terus terang ini yang kami rasakan karena belum ada supervisi. Barangkali nanti kalau dari dari GSIT ada supervisi lebih lagi akan membuat teman-teman lebih semangat. Sementara gitu Ustazah, syukron jazakillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Waskito. Kita kasih aplaus dong Ustazah Waskito. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Jadi Ustaz sudah menerapkan ADLX terpadu ini ya sebenarnya ya. Hanya karena kondisi, ada beberapa kondisi yang mengakibatkan bahwa ADLX terpadu ini tidak sepenuhnya mungkin untuk dilaksanakan karena kondisi, bukan berarti tidak dilaksanakan tapi karena kondisi tertentu. Begitu ya Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, ada lagi yang mau berbagi teman-teman? Silakan. Boleh dari SDIT yang lain, ini SDIT Nur Hidayah. Berarti kan kita ada 4 SDIT ya. Boleh mewakili dari setiap SDIT? Ada SDIT Bina Ummah. Oh iya, silakan Ustazah. Iya, maaf tadi audionya masih ini ada error. Iya. Tadi saya perbaiki sebentar. Iya, silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, ini harus sama dengan yang ditulis kemarin enggak Ustazah? Kalau bisa, tapi kalau misalnya Ustazah punya pengalaman yang lain silakan kita sharing. Boleh. Oh, iya. Kalau yang saya tulis ini ya, itu kebetulan saya kemarin menggantikan mengajar bahasa Jawa di kelas 4 begitu ya. Dan saya sebenarnya memang berkeyakinan kalau alurnya itu dilaksanakan dengan baik, itu siswa memang betul-betul mendapatkan pengalaman dari apa yang dipelajari begitu ya. Dan ternyata kemarin ketika saya mempraktekkan alurnya terpadu dan mencoba ada introfleknya itu gitu ya. Itu tanpa terasa siswa itu sudah selesai, tapi maksudnya masih ingin terus begitu ya, tapi waktunya ternyata sudah selesai begitu. Nah ini kalau yang kemarin singkatnya saya tulis dari awal, kebetulan kemarin saya mengajar tentang guguritan gitu ya. Kalau secara umum gitu ya, ketika saya melihat guru-guru kemarin pernah supervisi tentang pelaksanaan ADLX ini, memang di tahapan rumuskan hingga presentasikan begitu masih karena memang kadang kemudian guru tertantang, bukan tertantang ya, guru itu memang bagaimana ingin menyampaikan materi itu masih banyak dengan ceramahnya Ibu ya, Coach ya. Jadi untuk kegiatan siswanya terutama diskusinya itu ya, terutama di kelas rendah. Kadang di kelas rendah itu untuk diajak diskusi karena masih sulit ya. Masih harus butuh banyak bimbingan gitu ya. Sehingga memang diskusi kolaborasi di kelas 1 sampai kelas 3 itu memang masih sedikit dilakukan gitu ya. Kalau di kelas atas insya Allah sudah banyak yang melakukan karena tinggal masing-masing gurunya melakukan atau tidak begitu ya. Insya Allah, tapi kalau yang guru-guru melakukan itu bisa jalan. Tapi untuk di kelas 1 sampai kelas 3 memang ketika untuk diajak kolaborasi ini ya gurunya betul-betul harus muter begitu. Iya. Mungkin itu buat sedikit sharing pelaksanaan ADLX di SDIT Insan Kamil Karanganyar. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Damai. Masya Allah ya, ternyata memang dengan 2 sekolah yang sudah memberikan sharingnya, ya, teman-teman sudah melakukan ADLX terpadu ini dengan beberapa macam model mungkin ya. Kalau Ustadz Waskito berbicara tadi karena pandemi, karena kondisi jadi belum terlaksana dengan sempurna. Kemudian Ustadz Damai bercerita tentang pembelajaran di kelas 1 sampai kelas 3 yang belum mampu untuk berdiskusi, tapi untuk kelas tingginya sudah mampu gitu ya.
itu menyatakan bahwa sebenarnya teman-teman itu sudah melakukan ADLX terpadu, walaupun belum sepenuhnya. Tapi untuk melakukan itu kembali, insya Allah bisa dilakukan. Apalagi materi pagi ini adalah tentang mereview, sehingga mungkin bisa memberikan ingatan Ustazah kembali, kemudian memberikan semangat kembali bagaimana ADLX terpadu ini bisa diterapkan di kelas masing-masing. Baik, terima kasih Ustazah Damai dan Ustadz Waskito. Izin saya kembali. Nah, teman-teman masih ingat dengan 4 kata ini ya, teman-teman, di POP yang pertama. Teman-teman juga sudah menerima materi tentang ADLX, kemudian tentang Introflex, kemudian ketiga tentang desain alur, yang keempat adalah tentang terpadu. Boleh dong teman-teman sharing teman-teman ya tentang apa itu ADLX, kemudian apa itu Introflex, dan apa itu desain alur, kemudian dan apa itu terpadu. Boleh dong teman-teman. Tadi itu sudah ada SDIT Nur Hidayah dan SDIT Insan Kamil. Boleh dari 2 SDIT yang lain untuk memberikan pendapatnya, silakan. Dari SDIT Binaul Ummah ya, yang boleh silakan. Perwakilan dari SDIT Binaul Ummah. Ustazah Febri Goods. Oh ya, silakan Ustazah. Ustazah Febri, silakan. Apakah hadir? Belum kelihatan. Baik, setelah Binaul Ummah ada SDIT mana lagi ya? Satu lagi ya? Ada 4 SDIT ya. Nidaul Hikmah, boleh perwakilannya, silakan. Dari SDIT Nidaul Ummah, boleh perwakilannya? Nggak harus yang saya ya, Ustazah? Iya, boleh. Monggo Ustazah Ratu. Ustazah Ratu, boleh. Silakan Ustazah. Masih di mute Ustazah, mohon maaf. Iya, terima kasih. Pertanyaannya apa Ustazah ngapunten? Tentang ADLX. Apa sih yang Ustazah ingat dengan kata-kata ADLX ini Ustazah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, walaupun tahun kemarin kami diberi kesempatan untuk mendapatkan pelatihan ini, maafkan Ustazah kalau misalnya masih ada yang terlupa-lupa. Seperti itu. ADLX itu merupakan akronim dari Active Deep Learning Experience, kalau tidak salah. Itu akronimnya, kalau pengertiannya itu adalah sebuah pembelajaran yang mendalam, dan yang dimana guru itu sebagai fasilitator, kemudian siswa itu terlibat secara aktif, maksudnya komunikasi terjadi 2 arah. Jadi sistem yang dipakai tidak hanya ramah, artinya ada komunikasi antara guru dengan siswa itu sendiri, seperti itu. Jadi pembelajaran itu menjadi lebih komunikatif dan menjadi lebih menyenangkan bagi siswa, seperti itu. Dan guru juga sebetulnya lebih ringan bebannya, artinya tidak terlalu capek sebetulnya kalau misalnya kita sudah mulai menerapkan sistem ini. Masya Allah. Itu mungkin Ustazah. Iya, terima kasih Ustazah Ratu. Boleh dong kita kasih aplaus pada Ustazah Ratu? Masya Allah. Walaupun katanya Ustazah Ratu mengingat-ingat kembali takut salah, tapi kok nggak ada yang salah kok Ustazah. Sesuai. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustazah. Nah teman-teman, yang kedua adalah tentang Introflex. Boleh dong teman-teman? Siapa yang mau raise hand? Silakan. Silakan teman-teman. Belum ada yang mau raise hand? Boleh dong Ustazah Ratu membantu saya. Boleh menunjuk siapa saja? Silakan Ustazah Ratu.
Kalau bisa sekolah dari SDIT yang lain ya Ustazah. Jangan SDIT Ustazah. Boleh silakan Ustazah. Masih di mute Ustazah. Nggih, saya lihat dulu nggih. Ada, saya pilih Ustadz nggih. Ada Ustadz Agung Nugraha ngapunten dari SDIT mana nggih. Monggo Ustadz Agung. Ya, silakan Ustadz Agung. Sekalian memperkenalkan dari SDIT mana. Terima kasih Ustazah. Saya Agung Nugroho dari SDIT Nur Hidayah Ustazah. Oh, Nur Hidayah. Mohon maaf ini kameranya blur ya karena tidak keterbatasan. Silakan Ustazah. Bismillah untuk introflex Ustazah. Introflex ini sebetulnya akronim ya dari individualisasi, interaksi, observasi dan refleksi. Introvert merupakan satu pendekatan dalam pembelajaran yang harus dilakukan. Untuk individualisasi artinya bahwa pendidik itu harus mengenali keunikan dari setiap siswa, bahwa setiap siswa itu berbeda sehingga membutuhkan pendekatan, membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Kemudian interaksi, ini hubungan timbal balik antara berbagai faktor ya dari dalam pembelajaran itu, dari guru kepada siswa, antar siswa, kemudian dengan media dan sebagainya, dengan lingkungan termasuk begitu. Observasi artinya selama pembelajaran guru hendaknya juga mengamati kebutuhan siswa, melakukan pengamatan, kemudian melihat sejauh mana perkembangan yang dicapai oleh siswa itu melalui asesmen begitu yang dilakukan baik selama pembelajaran, setelah pembelajaran juga. Kemudian introflex yang terakhir refleksi refleksi artinya memberikan penguatan terhadap apa yang sudah dipelajari dalam pembelajaran tersebut. Kurang lebihnya begitu Ustazah, mungkin yang lain bisa menambahi kembali begitu. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Agung Nugrasa. Kita kasih aplaus dong buat Ustadz Agung. Masya Allah, kalau Ustadz, betul Ustadz. Introflex, individualisasi, interaksi, kemudian apa lagi? Observasi dan refleksi. Ya. Ada lagunya Ustazah. Boleh dong Ustadz kalau mau nyanyi gak apa-apa. Iya ini kemarin yang di pop itu kan di awal. Individualisasi, interaksi, observasi, refleksi. Masya Allah. Masih ingat ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Boleh dong sekarang yang ketiga tentang desain alur. Boleh siapa yang mau raise hand? Tadi saya udah dengar dari Nidaul Umah, kemudian dari Nur Hidayah sudah. Boleh dong dari 2 SDIT yang lain. Silakan perwakilannya. Silakan tentang desain alur. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang desain alur ini, teman-teman? Teman-teman sudah membuat kan di dalam RPP terpadu ada desain alur. Apa sih yang dimaksud dengan desain alur? Silakan teman-teman. Ayo teman-teman. Boleh dong Ustadz Agung bantu saya. Iya. Minta kepada 2 sekolah yang belum memberi tanggapannya. Silakan Ustadz Agung. Oke. Mungkin kami minta tolong kepada Ustazah Yeni Pratiwi dari SDIT Binaul Umah. Ya, silakan. Bisa membantu menjelaskan. Ustazah Yeni Pratiwi dari Binaul Umah. Silakan Ustazah Yeni.
Silakan Ustazah Yeni. Ya, Assalamualaikum. Ya. Suara saya Terdengar. masuk. Masuk Ustazah. Oke. Silakan Ustazah. Kalau dari saya kurang lebihnya mungkin desain alur itu seperti RTP nggih. Tapi untuk selebihnya pangapunten saya tidak bisa menjabarkan lebih detail lagi karena kalau di POP 1 dulu itu saya tidak ikut. Karena ini diikutkan di POP 2 karena saya mengajar di kelas 1 di IKM Moten. Mungkin teman-teman yang lain bisa membantu. Boleh. Boleh teman-teman yang lain? Silakan. Ada yang bisa membantu Ustazah Yeni? Boleh. Ustazah Yeni boleh meminta kepada salah satu temannya yang berada di sekitar situ untuk SDIT Binaul Ummah ya. Silakan Ustazah Yeni. Ya, Ustazah Febri mungkin bisa membantu. Ustazah Febri, adakah Ustazah Febri? Nah, ya, Coach. Ya, silakan Ustazah Febri bantu Ustazah Yeni. Suara saya terdengar? Terdengar Ustazah. Ya. Desain alur yang menurut saya pahami itu seperti RPP, hanya saja lebih sederhana. Tapi untuk langkah-langkah dalam desain alur yang akan kita gunakan untuk pembelajaran lebih rinci, di mana di bagian awal pembukaan, kemudian di bagian inti dan bagian penutup kita lebih rinci karena step by step-nya terlihat di situ. Mohon Coach, terima kasih. Ya, terima kasih Ustazah Febri. Kita kasih aplaus untuk Ustazah Febri. Baik. Satu lagi yang keempat tentang terpadu ya. Silakan bagi yang berkenan atau SDIT Insan Kamil ya yang belum ya. Boleh dong Insan Kamil untuk memberikan pendapatnya tentang terpadu itu apa sih? Boleh Ustazah Febri bantu saya? Iya, Coach. Ya, boleh bantu saya untuk menunjuk kepada SDIT Insan Kamil. Boleh? Silakan. Sebentar, Coach. Ustazah Martini. Ustazah Martini, boleh. Ustazah Martini. Silakan Ustazah. Ya. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Jadi menurut saya yang kami pahami dari pembelajaran terpadu yang membedakan terpadunya SIT dengan yang lainnya bahwa di situ ada unsur kekhasan dari JSIT. Dari yang kita pelajari kemarin yang kami ingat yaitu ada memadukan yang pertama diawali dari telaah eksplorasi, kemudian rumuskan, presentasikan aplikasi dan yang menjadi kekhasan dari kita yaitu di situ melibatkan duniawi dan ukhrawi. Begitu Coach. Mungkin yang lainnya mau menambahkan monggo silahkan. Terima kasih. Ya, barakallah. Terima kasih Ustazah. Baik teman-teman, dari pendapat teman-teman dari tentang ADLX, Introflex, desain alur dan terpadu, mungkin membuka sedikit ya ingatan teman-teman tentang materi di POP pertama. Baik teman-teman, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Saya izin untuk melanjutkan slide selanjutnya. Nah teman-teman, kita akan berdiskusi kelompok teman-teman. Kelompok ini akan saya bagi menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu membahas tentang yang pertama, tadi kita bahas tentang apa teman-teman? ADLX. Jadi kelompok pertama itu akan membahas tentang ADLX. Ya, seputar ADLX. Kemudian yang kedua, teman-teman, kelompok kedua akan membahas tentang Introflex. Ya, teman-teman, kelompok kedua tentang Introflex. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga akan membahas tentang desain alur. Kemudian yang keempat akan membahas tentang terpadu. Jadi ada 4 kelompok dengan 4 tema yang berbeda. Nanti saya akan bagikan link Padlet-nya. Ya, Coach Ros, mohon dibantu ya. Sudah. Ya, terima kasih.
Sudah ada di chat. Peserta memilih aja coach ya, mau di room 1, 2, 3, 4. Jadi satu room karena kita ada 20 dibagi 4 berarti 5. Ketika sudah penuh 5, silahkan memilih room yang lain. Oke, ya. Baik. Ya. Terima kasih coach. Silakan teman-teman boleh bebas memilih. Ya, silakan memilih secara mandiri. Sudah terlihat coach. Baik, silahkan dipilih room 1, 2, 3 atau 4. Sesuai dengan keinginannya ya, boleh dipilih mau di mana. Terima kasih coach. Sudah ada di chat ya untuk Padletnya. Belum ada ya coach-nya? Belum ada ya? Belum terlihat atau Ros? Belum ada. Oke, belum ada. Sebentar ya. Jadi teman-teman satu kelompok satu Padlet saja ya untuk menuliskan hasil diskusi teman-teman. Sebentar. Boleh di grup WA juga nggak apa-apa. Di chat atau di grup? Ini sudah banyak yang keluar. Nanti coba saya di WA juga ya. Sebentar. Sudah ada di grup WA juga, teman-teman. Di grup WA. Ustazah Ratu, Ustazah Sri, belum bergabung, belum masuk ya? Iya, sebentar. Baik. Ustazah, tadi saya sudah gabung kok, masih kosong ya? Oh, Masya Allah. Ya, masih kosong. Ya. Ustazah, masih kosong. Boleh cari yang memang ada penghuni. Saya balik lagi ke utama setelah tadi kosong. Oh, mungkin gitu. lebih baik Boleh. dikelompokkan saja karena kadang mungkin apa namanya? Karena tadi saya sudah ke ini kosong, tidak ada pesertanya. Oh, gitu. Sebentar. Ini saya cek dulu sebentar. Room 2, room 3. Boleh masuk ke room 1, Ustazah. Tapi ada Ustazah Ratu. Nah, ada ya. Udah masuk semua. Ini share Padletnya.
Oh, terus Iya. ini otomatis ya dia Tidak, Padletnya ya. dipilih coach. Kalau coach Apanya nanti tuh? saya sengaja tadi kirim. Maaf. Enggak, ini menampilkan Padletnya itu Ya, dia otomatis ya. tapi harus di-enter lagi coach ya, karena kalau ada update kita harus refresh lagi. Oh gitu. Ini kok saya Iya. nggak bisa ngelihat ya gimana nih? Pakai Belum kenapa? terlihat karena mungkin peserta belum upload. Jadi mungkin beberapa menit nanti kita enter Oh, lagi di baik. sini, di alamatnya di enter lagi supaya yang udah masuk bisa terlihat. Oh, Dia baik. tidak otomatis kayak Google Drive ketika berubah, tidak. Padlet harus di enter lagi, refresh gitu. Iya. Berarti saya keluar masuk Padlet Ya. aja kali ya. Tadi saya sengaja kirim coach Yuli ke room tadi sengaja. Kirim lagi coach ya ke tempat lain. Boleh, boleh. Atau coach pilih aja mau jadi mana ngeliat-liat. Iya. Ya. Oke, silakan. Tadi saya di 2 ya berarti ya. Saya coba Tadi ke saya 1 deh. Oke. Tadi saya setting 10 menit, sisa 3 menit. Cukup ya? Insya Allah, Ri, cukup.
Oh, sudah keluar. Sudah semua tuh, Bu. Sudah semua ya? Sampun sudah. 20 peserta. 21. Baik, Ustadz Ustazah, terima kasih. Bagaimana dengan diskusinya, Ustadz Ustazah? Seru atau masih mengingat-ingat? Atau ada yang lupa-lupa? Masih Masya mengingat, Allah. ada yang lupa-lupa. Ya, ada yang lupa-lupa. Tapi itulah ya guna kita untuk sharing, saling berbagi. Jadi mereview kembali teman-teman di dalam kelompok. Makanya kita pilih acak juga teman-teman supaya bisa berbagi antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Baik, izin saya share screen untuk dapat teman-teman diskusikan tadi. Lah ngopong aku bisa buka ini yang baru masuk, baru 2 ya teman-teman, yang terpadu belum ya. Baik, kita ada 4 kelompok yang baru masuk itu baru 2 ya teman-teman. Apakah betul? Hasilnya di sini. Nah, keluar lagi. Boleh teman-teman yang masih berketik ya, boleh dilanjutkan teman-teman. Ini kelompok 3 tentang desain alur. Boleh dong dibacakan kelompok 1. Yang merasa kelompok 1 boleh membacakan desain alur. Oke, baik. Saya dari kelompok 1. Boleh, Ustazah. Desain alur merupakan rancangan pembelajaran yang memadukan adanya unsur dunia dan ukhrawi yang berisi identitas, pokok bahasa, tujuan, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, lalu pendekatan pembelajaran meliputi opener, telaah, eksplorasi, dan lain-lain. Baik, terima kasih Ustazah Ratu dari kelompok 1. Baik, dari kelompok 1 adakah masukan untuk desain alur? Kira-kira ada Itu masukan? tadi belum selesai, itu baru sedikit sekali, Ustazah. Oh, Masya Allah. Ternyata di benaknya Ustadz Waskito masih belum tertuang di Iya, itu tadi Padlet. baru apa yang ditulis itu usulan beberapa, belum sampai selesai. Masih panjang mestinya desain alur itu. Oh, boleh Itu ditambahkan. Nggih. Oh, boleh, silakan ditambahkan Ustadz Waskito dengan lisannya Ustadz Waskito. Boleh, silakan Ustadz. Kalau Itu nulis ya, mungkin terlalu lama ya. Boleh, Ustadz. Boleh, boleh. Baik, untuk desain alur itu pertama meliputi identitas itu ada pokok bahasan, kemudian nanti kelas berapa, semester berapa, guru, kemudian modenya apa, pakai offline atau online begitu. Kemudian nanti di situ ada tujuan pembelajaran, di dalamnya meliputi pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap, kemudian pendekatan pembelajaran terpadu, dimulai dari opener, kemudian kaitkan dan simpulkan, telaah, eksplorasi, kemudian energizer, kemudian rumuskan, presentasikan, aplikasikan, dunia ukhrawi, kemudian nanti juga ada closer atau penutup. Kemudian penilaian di dalamnya juga harus ada, meliputi penilaian sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Kemudian nanti juga bagaimana penerapan introflek, interaksi, observasi, refleksi, nah, itu harus ada di dalam desain alur pembelajaran berbasis ADLX dengan pendekatan terpadu. Demikian Ustazah, matur nuwun. Masya Allah, Ustadz Waskito lengkap sekali. Kebayang ya kalau desain alurnya selengkap apa yang dikemukakan oleh Ustadz Waskito, ya. Detail sekali teman-teman yang sudah disampaikan. Nanti Ustadz Waskito boleh menambahkannya di Padlet, boleh dilanjutkan ya Ustadz Waskito dan teman-teman di kelompok 1. Baik teman-teman, terima kasih Ustadz Waskito dan Ustazah Ratu. Kemudian yang kedua adalah tentang pengertian terpadu. Mungkin ini tentang di kelompok 2 ya teman-teman, tentang di kelompok 4 tentang terpadu. Boleh dong kelompok 2 untuk membacakan tentang terpadu ini. Silakan kelompok 2.
Siapa yang berada di kelompok 2? Silakan teman-teman. Boleh. Terpadu di kelompok 4 nggih Ustazah. Boleh, silakan. Nggih. Kalau yang kedua introflek nggih. Iya. Ustazah dari kelompok mana? Saya dari kelompok 4. Kelompok 4 mau membacakan tentang introfleks. Betul. Yang kelompok 4 nanti ada Ustadz yang lain. Nih Ustazah mau baca yang? Saya Ya, boleh, silakan. Ustazah dari kelompok mana? Dari kelompok 2 mau Dari membacakan hasil dari kelompok 4 yaitu boleh. Silakan Ustazah. Silakan. Ya. Pengertian terpadu yaitu memadukan pembelajaran dengan unsur-unsur duniawi dan ukhrawi. Terpadu terdiri telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasikan duniawi dan ukhrawi. Karakteristik dari terpadu berpusat pada anak, membedakan pengalaman langsung pada anak, memberikan pengalaman langsung pada anak. Kelebihannya, jika dibandingkan dengan lainnya, ada tahap aplikasikan duniawi dan ukhrawi. Baik, terima kasih Ustazah Muslika. Baik, ada yang mau ditambahkan mungkin dari kelompok, Ustazah maaf, dari kelompok 4 ya, Ustazah ya. Maaf, dari kelompok 2. Kelompok 2. Iya, boleh menambahkan dari kelompok 2 untuk kelompok 4? Silakan. Tentang terpadu, boleh silakan. Ya. Terpadu menambahkan ya terpadu ini merupakan satu pendekatan atau tahapan alur pembelajaran untuk mencapai pembelajaran yang active deep learner experience karena mengaktifkan siswa dengan berbagai kegiatan di setiap tahapnya. Masya Allah, itu tambahannya ya Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah Muslika. Kita kasih aplaus dong untuk Ustazah Muslika. Baik, Ustazah Muslika dari kelompok 2. Ya. Sudah membacakan kelompok 4. Nah, sekarang saya minta dari kelompok 3. Kelompok 3 belum masuk ya? Untuk kelompok 3 sudah ya, desain alur ya. Kelompok 3 boleh dong baca untuk tentang introfleks, boleh? Silakan. Yang belum masuk ADLX, Ustazah. ADLX ya, iya betul. Ini lagi OTW, Ustazah. Oh iya, OTW. Boleh, silakan. Silakan, Ustazah ada yang bisa bantu untuk membacakan introfleks dari kelompok 3 ya, berarti. Boleh kelompok 3 perwakilannya untuk membacakan introfleks? Saya coba silakan. Ya, silakan Ustazah. Hasil diskusi kelompok introfleks merupakan sarana untuk mencapai pembelajaran yang mendalam dan perwujudan dari pembelajaran berdiferensiasi dengan berpusat pada peserta didik. Individualisasi, kata kunci keunikan masing-masing peserta didik, menciptakan peluang interaksi, kata kunci multi arah dan sukses bersama. Observasi, kata kunci pastikan pencapaian, optimalkan hasil refleksi, kata kunci mengambil hikmah merencanakan tindak lanjut. Baik, terima kasih Ustazah. Ada yang mau ditanggapi Ustazah dari kelompok Ustazah? Silakan. Kelompok 3 ingin menanggapi tentang introfleks, silakan. Saya nggak pris ya Ustazah ya. Afan tadi sempat nge-freeze ya. Afan. Ada yang ingin memberikan masukan? Silakan. Ustadz Ustazah. Dari kelompok 3 ada masukan? Cukup? Baik, terima kasih Ustazah Indah. Kita kasih aplaus kepada Ustazah Indah.
Baik teman-teman, kita yang terakhir ADLX teman-teman. Boleh dong kelompok 1 ya, yang belum ya. Untuk membacakan tentang ADLX, boleh silakan. Kelompok 1. Monggo yang lain. Ustazah dari kelompok 1. Oh, kelompok 1 sudah. Berarti kelompok 4 ya, yang belum ya. Kelompok 4 boleh membacakan tentang ADLX. Kelompok 4 siapa ya? Silakan perwakilannya hanya membacakan kok Ustazah. Sudah ada di layar, silakan dibacakan. Ya, mewakili kelompok 4. Boleh, silakan. Ini guys, terkait terpadu. Terpadu itu sendiri yaitu memadukan pembelajaran dengan di dalamnya itu ada unsur-unsur duniawi dan ukhrawi. Terpadu sendiri itu kepanjangan dari ini guys, telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasi duniawi dan ukhrawi. Afan Ustazah, terpadu Afan Ustazah, yang dibacakan yang ADLX Ustazah Afan. Gak apa-apa Ustazah lanjut. Afan. Gak apa-apa yang dibaca ADLX aja. Gak apa-apa Ustazah. Ngapunten kelompok 4 itu terpadu ya Us? Iya, kelompok 4 terpadu. Saya meminta tolong untuk membacakan tentang ADLX. Gak apa-apa Ustazah. Oh gitu. Emang saya silang. Iya betul Ustazah. Gak apa-apa silakan Ustazah. Sesuai kelompok. Iya. Berarti ini saya membacakan untuk yang ADLX nih. Iya betul Ustazah. Ustazah bukan kelompok ADLX kan? Bukan, Ya, silakan. Freeze ya. Udah, ya, silakan. ADLX is an experience. Ya. Untuk pengertiannya sendiri, ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu peserta didik menjadi pusat atau center dan guru sebagai fasilitator. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran yang memberikan pengalaman secara nyata kepada peserta didik dan juga pengalaman yang bermakna. Poin yang ketiga yaitu penggabungan antara active learning dan deep learning siswa, di mana siswa akan menemukan pengalaman yang baru. Ya, terima kasih Ustazah Sri Utami. Barakallah. Iya, teman-teman, ya dari keempat pembahasan tadi ya tentang ADLX, Introflex, terpadu dan desain Ailur, ini membuka ingatan teman-teman kembali bahwa sebenarnya ini tidak dapat dipisahkan dari keempat poin ini di dalam proses pendekatan pembelajaran terpadu. Karena apa? Semuanya itu include ya di dalam proses pembelajaran secara pendekatan terpadu. Di mana pendekatan terpadu itu terdapat Introflex, kemudian adanya ADLX, kemudian adanya desain alur yang harus teman-teman sampaikan kepada siswa sehingga gitu ya siswa kita memperoleh pembelajaran yang bermakna. Baik, izin saya stop share. Ada yang ingin ditambahkan mungkin teman-teman dari pendapat teman-teman yang diskusi tadi, boleh dari kelompok lain ingin saling menambahkan. Ada yang ingin ditambahkan teman-teman? Cukup teman-teman? Baik, terima kasih ya teman-teman, kita sudah berdiskusi kelompok ya tentang 4 poin yang menjadi dasar ya basic bagi kita menggunakan pendekatan pembelajaran terpadu. Nah, teman-teman, saya meminta kepada teman-teman untuk membuat pertanyaan tentang ADLX. Ya, teman-teman, ADLX. Kemudian berikan ke peserta yang lain, ke satu peserta melalui chat room. Kemudian yang sudah mendapatkan soal, boleh raise hand. Paham ya teman-teman? Jadi teman-teman membuat pertanyaan tentang ADLX dan berikan pertanyaan itu kepada peserta yang ada di ruangan Zoom ini. Kemudian bagi yang sudah mendapatkan soal, boleh ya raise hand teman-teman. Jadi nanti ketahuan siapa yang belum mendapatkan soal. Teman-teman itu ya?
Bagaimana Ustazah? Ya, mohon maaf Ustazah Ya. bertanya. Oh, ya, Pertanyaannya silakan. pertanyaannya ditujukan melalui private chat atau boleh di apa istilahnya di chat secara umum. Oh, satu orang aja. Oh, semua orang. Enggak, satu orang. Satu orang. Private. Jadi Ustazah memilih satu orang untuk diberikan pertanyaannya tentang ADLS. Di-share di Gimana Ustazah? Cukup di chat ya. Cukup di chat, iya, cukup di chat. Di private chat. Maksudnya di private chat. Ya, Chat secara pribadi. Iya. Japri tapi lewat chat umum. Ustazah Bulan tanya ke saya saja, saya tanya ke Ustazah Bulan. Dan saling berbagi itu ya. Jadi nanti Ustazah Bulan boleh memberikan chat pribadi melalui chatnya itu yang ada di Zoom ya, Ustazah. Yang ada di Zoom secara pribadi. Nanti kalau Ustazah sudah dapat, tolong raise hand, teman-teman ya. Jangan lupa raise hand agar saya bisa melihat siapa yang belum mendapatkan. Gitu ya, teman-teman. Paham? Jangan lupa pertanyaannya adalah tentang ADLS. Boleh, silakan dimulai teman-teman. Sekalian kalau yang sudah raise hand. Ini sepertinya pertanyaannya panjang-panjang ya. Belum ada yang raise hand ternyata. Yang sudah, Masya Allah Ustazah Wasit kok sudah. Ya, siapa lagi? Yang sudah, boleh raise hand. Yang sudah menerima. Boleh lintas sekolah ya, Ustazah, biar saling kenal satu sama lain. Ustazah Atik sudah, Ustazah Fatin sudah, Ustazah Ratu sudah. Boleh, yang lain, yang belum? Ayo, yang belum saling lihat-lihatan. Boleh dikirim bagi yang belum. Ustazah Indah sudah, Ustazah Yeni sudah. Ya, terima kasih. Ustazah Wulan sudah. Masih banyak yang belum ya. Ayo dilihat-lihat yang belum raise hand. Boleh saling berbagi yang belum raise hand. Boleh, silakan. Ini yang raise hand yang sudah ngirim apa yang sudah dapat ya? Yang sudah dapat Ustazah. Yang sudah dapat pertanyaan boleh raise hand. Alhamdulillah. Ustazah Febri sudah, Ustazah Zriwayuni sudah. Ustadz Waskito kenapa turun? Jangan lower hand. Ayo. Jadi kelihatan Ustadz. Nanti Ustadz dikirimin lagi dapat 2. Siapa lagi? Ustazah. Setelah pengeritan Ustazah, saya kira yang resen itu yang sudah memberikan pertanyaan. Ini pertanyaannya langsung dijawab kalau yang dimaksud yang mendapat pertanyaan ini saya tunggu-tunggu belum ada yang bertanya ke saya, jadi saya turunkan ini tangan saya. Masya Allah. Berarti saya sama dengan Ustaz Waskito. Sudah mengirimkan. Iya, yang sudah mendapatkan pertanyaan silakan. Baik, saya lapor. Yang sudah ya Ustazah, Ustaz. Ternyata Ustadz Waskito belum dapat. Iya, ini kalau kepada kepala sekolah pada sungkan kayaknya ini ya, yang dapat pertanyaan hanya guru-guru aja. Aduh, ayo dong teman-teman, kasihan tuh Ustadz Waskito. Boleh deh antar kepala sekolah kalau kayak gitu. Ustazah Ratu juga boleh. Ya udah nih, Ustazah Ratu belum, Ustadz Waskito, Ustazah Damai belum, Ustazah Muslikah belum. Ayo saling berbagi. Baik teman-teman, sambil menunggu yang belum, ya, saya boleh dong ke Ustazah Atik. Ustazah Atik dapat pertanyaan dari siapa Ustazah Atik?
Ya, Coach. Ini Ya. dapat pertanyaannya dari benar. Dari Ustazah Ratu. Ustazah Ratu boleh dibacakan Ustazah dan boleh dijawab. Silakan Ustazah. Ya, pertanyaan dari Ustazah Ratu menanyakan tentang Ustazah, bisakah menjelaskan kembali apakah yang dimaksud dengan ADLX? Ada dua Ustazah, dari Ustazah Ratu dan Ustazah Wulan. Masya Allah. Boleh ke Ustazah Ratu dulu ya. Boleh Ustazah Ratu, silakan. Ustazah Atik menjawab pertanyaan Ustazah Ratu maksudnya. Yang pertama dari Ustazah Ratu dulu nih. Bisakah menjelaskan kembali apakah yang dimaksud dengan ADLX? ADLX tadi singkatannya kan dari Active Deep Learner Experience, di mana siswa kegiatannya berpusat pada siswa dan harapannya siswa itu mendapatkan pembelajaran yang bersifat kontekstual gitu ya, yang akhirnya mendapatkan pembelajaran yang bermakna gitu ya. Jadi apa yang dipelajari itu benar-benar membekas kepada siswa begitu. Terus yang tadi dari Ustazah Wulan itu pada ADLX sama tentang ADLX juga. Pada ADLX itu kepanjangan dari L-nya adalah learner. Antara learning dengan learner itu apa perbedaannya? Ini saya jawab menurut pemahaman saya nih. Kalau learner yang di ADLX itu harapannya siswa menjadi pembelajar sejati gitu ya. Jadi dia haus akan ilmu begitu. Jadi dia keinginan tahunya terhadap ilmu itu semakin bertambah begitu ya. Tapi kalau learning itu pembelajarannya begitu. Gitu mungkin kalau ada yang kurang pas mungkin nanti bisa dipaskan oleh Coach Santi. Iya, terima kasih Ustazah Atik, Ustazah Ratu dan Ustazah Wulan. Apakah jawaban dari Ustazah Atik itu diterima, Ustazah? Yes, ampun. Oh, sampun. Masya Allah, Ustazah Wulan. Oh, betul. Masya Allah, betul. Terima kasih Ustazah Atik, Ustazah Ratu dan Ustazah Wulan. Baik, saya pengen denger dong suaranya Ustazah Martini. Beliau off cam, tapi apakah bisa mengikuti Ustazah Martini? Oh, Masya Allah. Ya, boleh dong Ustazah Martini. Ustazah Martini dapat dari siapa, Ustazah? Saya dapat dari 2 Bu Us. Oh, dari 2, Masya Allah. Boleh. Laris manis. Oh, laris manis. Boleh dong Ustazah dibacakan pertanyaannya, Ustazah. Silakan. Yang pertama dari Ustazah Damai. Yang bertanya bagaimana cara melibatkan siswa yang pendiam dalam pembelajaran. Ya, gitu. Kemudian saya jawab bahwa kita bisa membagi siswa dalam kelompok-kelompok sehingga mereka terlibat aktif dalam diskusi kelompok, memberikan kasus kepada mereka. Atau jika itu mungkin mereka masih malu-malu dalam menyampaikan pendapat, guru bisa memberikan pertanyaan pancingan kayak gitu. Walaupun mungkin nanti jawabannya masih pendek-pendek, belum begitu luas, tapi itu bisa merangsang siswa untuk berani menyampaikan pendapatnya. Begitu Ustazah. Masya Allah. Satu aja ya, Us. Iya. Ustazah Damainya sedang ada tamu, jadi saya belum bisa bertanya. Nah, terima kasih Ustazah Martini. Ustadz Waskito belum dapat juga ya ternyata ya. Masya Allah. Belum ya Ustadz ya? Belum Ustazah. Masya Allah. Aku ada double tapi saya enggak dibagi ini. Oh, enggak dibagi-bagi. Masya Allah. Tanya ke beliau. Aku kualat nanti. Oh, karena kepala Tanya sekolah jangan ya. yang sulit-sulit kalau ke saya. Oh, Masya Allah. Iya. Terima kasih Ustazah ya atas pertanyaan yang sudah diberikan, kemudian jawaban yang Ustazah saja sampaikan. Ya, izin untuk men-share screen lagi teman-teman. Ya, baik. Nah, teman-teman, kita akan mengulas kembali, merefresh kembali teman-teman ya. Ada 4 kata introflex dan ada beberapa kata kunci yang terdapat di dalam introflex ya teman-teman. Individualisasi. Apa sih yang menjadi kata kunci dari individualisasi? Yang pertama adalah akomodir keunikan. Karena yang kita ketahui
bahwa setiap siswa itu unik, ya, berbeda antara satu dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah ciptakan peluang. Inilah tugas guru ya, bagaimana kita bisa mengakomodir keunikan siswa, kemudian menciptakan peluang sehingga individualisasi antara guru dan siswa itu bisa akan berjalan di dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, interaksi, di mana kata kuncinya adalah multi arah dan sukses bersama. Bayangkan Ustadz Ustazah apabila di dalam kelas tidak ada interaksi antara Ustazah dengan siswa. Itu kayak apa ya Ustazah ya, belajar itu jadi senyap, hening, tidak ada interaksi. Seperti yang kita lakukan sekarang Ustadz Ustazah. Kalau saya ngomong aja sendiri gitu ya, tidak ada interaksi dengan Ustazah, itu Zoom itu akan senyap. Ya, jadi interaksi ini sangat dibutuhkan di dalam proses belajar mengajar. Ya, di mana akan terjadi ya multi arah, akan mencapai suatu goals yang sama, sukses bersama dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan di dalam desain alur pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah observasi, di mana seorang guru harus melakukan observasi untuk memastikan apakah pencapaian di dalam tujuan pembelajaran yang sudah kita buat di dalam desain itu tercapai oleh siswa. Kemudian bagaimana guru mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai oleh siswa di dalam proses belajar mengajar. Nah, yang terakhir ada refleksi. Di mana di refleksi ini kita harus mengambil hikmah dari proses belajar yang sudah berlanjut. Kemudian dari hikmah, dari proses belajar itu, apa yang harus kita tindak lanjuti di dalam proses belajar tersebut. Apakah cukup sampai di situ atau akan ada tindak lanjut setelahnya. Ini adalah kunci di dalam introflex ya Ustadz Ustazah. Ini harus kita berikan sebagai seorang guru kepada siswa kita sehingga siswa-siswi kita menjadi siswa pembelajar sepanjang hayat. Ya, baik. Ini sekedar mereview ya Ustadz Ustazah. Nah, teman-teman, boleh dong saya minta teman-teman menggunakan annotate-nya dengan menyebutkan kata kunci di introflex. Annotate-nya boleh digunakan teman-teman ya dengan menggunakan teks teman-teman. Boleh dong teman-teman, silakan menggunakan annotate-nya untuk menuliskan kata kunci dari individualisasi, interaksi, observasi, dan refleksi. Silakan teman-teman, gunakan annotate-nya teman-teman. Sudah berfungsi ya teman-teman annotate-nya? Silakan teman-teman. Belum? Sebentar. Aduh, nge-freeze ya. Oh, sudah itu, sudah ada yang. Ustazah Ratu sudah. Baik, sini ada sudah. Ya, Ustazah Ratu menyampaikan adanya akomodir keunikan dan ciptakan peluang untuk individualisasi. Kemudian akomodasi keunikan menurut Ustazah Wulan. Akomodir keunikan peserta. Kemudian ciptakan peluang. Kemudian di interaksi ada multi arah. Ustazah Wulan. Kemudian multi arah dan sukses bersama Ustazah Rika. Optimalkan hasil. Pastikan pencapaian. Interaksi antara siswa dengan Ustazah Dani. Tindak lanjut Ustazah Sri Wahyuni. Tindak lanjut refleksi Ustadz Waskito. Multi arah dan sukses bersama. Kemudian temukan hikmah dan tindak lanjut Ustazah Wulan. Ambil hikmah dan tindak lanjut Ustazah Yeni. Baik, terima kasih teman-teman. Masya Allah ya, pastikan pencapaian. Ya, teman-teman, Masya Allah, teman-teman. Terima kasih. Izinkan saya untuk meng-clear-nya ya, teman-teman ya. Baik, teman-teman. Teman-teman sepertinya sudah paham
apa yang terdapat di dalam kata kunci dari introflex. Iya, ini masih semangat dengan Ustazah Febri juga masih semangat. Ustadz Waskito baru pastikan udah di stop sama Ustazah Santi. Baik, terima kasih Ustazah. Saya izin untuk mengklirkan sebentar. Baik, terima kasih Ustazah. Baik, Ustazah kita lanjutkan. Nah, masih ingatkah apakah ini Ustazah seperti gelombang? Apa ini Ustazah? Desain alur. Desain alur. Iya, terima kasih Ustazah. Ini adalah desain alur Ustazah. Di mana di desain alur itu terdapat opener di awal. Seperti yang tadi kita lakukan ya, teman-teman. Sebelum kita Zoom, sebelum kita memulai materi, kita melakukan opener. Ya, awal pertama kali teman-teman membuka proses belajar mengajar. Kemudian naik ke atas teman-teman dengan segala aktivitas yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita, kepada siswa-siswi kita. Aktivitasnya macam-macam ya teman-teman, tergantung kepada desain yang teman-teman sudah buatkan. Kemudian di dalam aktivitas, kemudian mungkin teman-teman menyelipkan ya ada energizer yang teman-teman sampaikan di dalam proses belajar mengajar. Supaya apa teman-teman energizer ini diberikan? Supaya anak didik kita tidak merasa bosan di dalam kelas. Iya, tidak akan merasa ada suasana yang lain di dalam kelas. Kemudian setelah energizer ini kita berikan kepada siswa-siswi kita melakukan aktivitas kembali. Dan jangan lupa teman-teman kaitkan dan simpulkan. Ini harus kita masukkan ke dalam desain pembelajaran. Dan yang terakhir teman-teman, kegiatan closure. Ya, teman-teman, ini harus kita sampaikan kepada siswa-siswi kita sehingga di dalam proses belajar mengajar itu pendekatan terpadunya masuk ke dalam proses belajar mengajar. Inilah yang dimaksud dengan desain alur, teman-teman. Jadi ada opener, ada aktivitas, ada energizer, kemudian ada kaitan dan simpulkan, dan adanya closure, teman-teman. Supaya apa? Kelas kita menjadi kelas yang penuh dengan suasana yang menyenangkan, pembelajaran juga menyenangkan bagi siswa, tujuan pembelajaran sampai ke siswa, guru juga merasa nyaman dalam proses belajar mengajar, sehingga ada ADLX yang akan diterapkan di dalam proses belajar mengajar. Adanya introflex yang kemudian diterapkan dalam proses belajar mengajar. Ya, baik teman-teman. Nah teman-teman, terpadu. Nah ini yang terakhir. Ya teman-teman, terpadu itu terdiri dari telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasikan duniawi dan ukhrawi. Sepertinya teman-teman juga sudah hatam ya tentang kata-kata terpadu ini teman-teman. Dan simbol-simbol atau icon ya dari terpadu ini teman-teman juga sudah hafal. Ini ada di POP pertama teman-teman. Nah saya minta bantuan teman-teman. Boleh dong, boleh lower hand dulu teman-teman. Yang masih tangannya di atas nggak capek ya. Boleh lower hand teman-teman. Ya, saya minta kepada teman-teman ya, boleh dong berikan beberapa contoh kegiatan dari masing-masing kegiatan telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasikan duniawi dan ukhrawi. Boleh yang mau memberikan contoh kegiatan, boleh raise hand dari sekarang. Ustazah Sri Wahyuni, oh lower hand. Boleh, siapa yang ingin memberikan? Silakan. Contoh kegiatan dari telaah. iya. Ini ada. Ya, silakan Ustazah. Silakan Ustazah. Untuk telaah ya, suaranya terdengar nggak? Terdengar Ustazah. Ya, telaah Ustazah. Apa contohnya kegiatannya Ustazah? Menghilang Ustazah? Coba nggih. Oh, sinyalnya sepertinya. Kegiatan mengamati. Mengamati, kemudian? Oh, hilang? Cek, terdengar. Ya, ada Ustazah. Silakan. Iya, ya.
Ada Ustazah, silakan. Oh, sepertinya sinyal ya Ustazah ya. Boleh dong, mungkin saya berikan ke Ustazah. Afwan Ustazah, saya berikan ke Ustazah Sri Wahyuni ya Ustazah ya. Mohon maaf Ustazah. Boleh Ustazah Sri Wahyuni mau telaah? Iya. Oh, silakan Ustazah. Mencoba nggih, ini mengingat yang dulu apa namanya? Yang pernah dilakukan kalau telaah itu sewaktu awal pembelajaran langsung penerapannya nggak apa-apa nggih? Boleh, silakan. Di awal pembelajaran setelah doa dan kegiatan pembukanya itu diberikan gambar kemarin tentang perubahan wujud itu. Jadi ketika awal pembelajaran anak-anak diberikan gambar awan kintonnya siapa itu ya? Siapa Sanggokong. Sanggokong. Iya, itu diberikan gambar awannya itu. Kemudian dihubungkan nanti dengan pembelajaran itu. Berarti ada gambar ya yang ditunjukkan kepada siswa. Itu salah satu contoh kegiatan dari telaah. Boleh ada yang lain dari Ustazah Sri Wahyuni? Yang mana lagi ya? Enggak, boleh yang enggak maksudnya ustazah yang lain boleh memberikan contoh kegiatan. Kalau Ustazah Sri Wahyuni menyampaikan bahwa telaah tadi menunjukkan gambar. Kemudian ada lagi ustazah yang lain? Menambahkan sedikit boleh? Boleh, silakan Ustazah Muslika. Siapa yang mau menambahkan tadi? Ustazah Ratu. Oh, Ustazah Ratu, Masya Allah, Afwan. Silakan Ustazah Ratu. Baik, menambahkan sedikit yang disampaikan sama Ustazah Sri Wahyuni terkait dengan telaah. Telaah itu adalah mengajak siswa untuk mengkaji konsep terlebih dahulu dengan cara membaca, mengidentifikasi, terus kemudian menyimak sebuah gambar, misalnya seperti itu. Baik, tambahan dari enggak sudah. Oh baik Ustazah. Jadi menurut Ustazah Ratu katanya tadi apa tadi Ustazah mengajak siswa untuk mengkaji konsep materi terlebih dahulu, yaitu dengan membaca, menyimak atau mengidentifikasi sebuah gambar sebelum masuk ke inti. Jadi membaca ya tambahannya ya Ustazah Ratu. Membaca bisa. Baik, terima kasih Ustazah Ratu. Ada lagi yang ingin menambahkan? Baik, terima kasih Ustazah Ratu dan Ustazah Sri. Ustazah ada yang membaca, ada yang menunjukkan gambar. Itu adalah salah satu contoh kegiatan dari telaah. Baik teman-teman, kegiatan yang kedua adalah eksplorasi. Ada yang ingin memberikan contoh? Boleh? Silakan Ustazah Indah. Silakan Ustazah Indah. Suaranya kecil sekali Ustazah. Afwan. Apa sudah terdengar? Sudah. Kalau bisa besarkan sedikit lagi Ustazah. Coba saya. Sudah, masih kecil kah? Sudah. Ya, setelah tadi telaah untuk contoh kegiatan, di telaah menunjukkan gambar ini dengan tema dengan tema faktor kedatangan bangsa asing ke Indonesia menunjukkan gambar rempah-rempah. Lalu tahap eksplorasi, guru memberikan pertanyaan, siapa yang pernah membuat atau memakan kue menggunakan bahan cengkeh? Lalu guru mengaitkan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan berkaitan dengan cengkeh yang merupakan salah satu faktor penjajah datang ke Indonesia. Jadi bertanya ya kepada siswa kegiatannya ya Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah Indah. Ustazah ini namanya siapa ya? Ustazah SDIT NH katanya. Boleh Ustazah mau menambahkan kegiatan eksplorasi? Silakan Ustazah. Ya Ustazah, mohon maaf sebelumnya. Ini saya Asepti.
Oh, Ustazah Septi. Ya, terima kasih. Oke. Kalau menurut saya eksplorasi itu siswa menggali informasi ya terkait dari tadi yang di awal tadi sudah telaah, barangkali mereka dengan bisa membaca, kemudian bisa mengamati, bisa apa namanya melihat gambar seperti itu. Kemudian mereka dalam proses eksplorasi mereka informasi terkait dengan hal-hal yang sedang mereka pelajari. Nah, praktek secara langsung maupun dengan hanya mengamati. Barangkali itu Ustazah. Ya, terima kasih Ustazah Asep. Jadi kegiatan eksplorasinya bisa mengamati dari apa yang sudah diberikan oleh Ustazahnya. Baik, terima kasih Ustazah Septi. Kemudian yang ketiga adalah rumuskan. Boleh dong siapa teman-teman? Kegiatan rumuskan. Contoh kegiatannya apa Ustazah? Silakan Ustazah. Boleh dari tadi yang sudah berbicara SDE. Saya minta tolong kepada SDIT Binaul Ummah ya. Boleh silakan. Silakan perwakilan dari SDIT Binaul Ummah ya benar. Ya Binaul Ummah. Boleh siapa? Ustazah Fatin, boleh dong Ustazah Fatin. Perwakilan. Iya, silakan Ustazah. Ya Ustazah. Sudah terdengarkah? Sudah. Oh ya. Untuk merumuskan itu adalah tindak lanjut dari kegiatan telaah, kemudian eksplorasi, kemudian setelah mengeksplor, anak-anak bisa merumuskan kira-kira apa yang diambil dari pembelajaran tersebut. Begitu, Ustazah. Iya. Merumuskannya itu dalam bentuk apa, Ustazah, biasanya, Ustazah? Apa, Ustazah? Kira-kira apa, Ustazah, yang Ustazah pernah lakukan? Merumuskan itu dalam bentuk apa, Ustazah? Boleh, teman-teman yang lain? Ya. Menuliskan hasil diskusi, Ustazah. Oh, menuliskan hasil diskusi. Iya. Menuliskan hasil diskusi itu biasanya dalam bentuk apa, Ustazah Fatin? Bisa seperti diagram begitu. Oh, bisa, diagram. Ya. Baik. Baik. Kemudian mind map itu juga bisa. Mind mapping, betul. Ya. Gitu, jadi Ustazah. itu ya teman-teman ya. Iya, terima kasih Ustazah Fatin. Jadi kegiatan rumuskan itu bisa Ustazah bentuk kan dalam bentuk mind mapping, kemudian menggunakan sticky note, mungkin kemudian menggunakan diagram. Ya, itu bisa kita lakukan kepada siswa-siswi kita. Kemudian yang selanjutnya adalah presentasikan. Boleh dong Ustazah? Presentasikan satu orang. Boleh? Siapa yang bersedia membantu saya? Boleh Ustazah Fatin? Meminta tolong Ustazah Fatin? Memberikan ke siapa? Boleh. Boleh memberikan ke siapa? Ke Ustazah Wulan. Ustazah Wulan, silakan Ustazah Wulan. Baik, terima kasih kesempatannya diberikan kepada saya. Dipresentasikan ini bisa beragam kegiatan yang kita sajikan ke anak-anak. Yang pertama mungkin ketika tadi kegiatan rumuskannya itu dalam bentuk mind mapping, kita minta untuk memasang hasil mind mappingnya mungkin di secara berkelompok gitu ya, ditampilkan di depan kelas atau dipresentasikan secara langsung di depan kelas. Seperti itu Ustazah. Atau dipajang di sebagai majalah dinding atau seperti apa ya istilahnya ditampilkan di depan teman-temannya, dipresentasikan secara langsung baik secara lisan maupun madingnya dipasang atau hasilnya dijadikan display di kelas.
Suara saya terdengar enggak ya tadi Ustazah? Dengar. Terdengar. Santinya yang ngelak mungkin. Saya Baik, Ustadz Sadah, ini kayaknya Coach Santi lagi terlempar ya. Tadi sampai presentasikan ya? Tadi Ustazah siapa? Muslikah kah yang menyampaikan tadi? Bulan Ustaz. Sinten, ngapunten, mau sinten yang mau menyampaikan? Ustazah Muslika nggih? Ada Wulan Ustaz. Ustazah Ustazah Wulan Wulan. Sari. Oke, ngapunten. Monggo silahkan Ustazah Wulan. Saya bantu share screen ya. Nah, sambil menunggu Coach Santi. Bentar. Ustaz, mohon maaf ini di sekitar saya anak-anak sedang istirahat, jadi suaranya mungkin ikut masuk. Nggak Untuk apa-apa. presentasikan itu ketika kegiatan merumuskan tadi berupa mind mapping atau mungkin gambar, itu mungkin bisa di display di kelas. Atau anak-anak mempresentasikannya secara langsung di depan guru dan juga teman-temannya. Seperti itu Ustazah salah satunya. Begitu Coach. Afan, teman-teman, mati Ya. lampu tadi. Oke, Coach Santi udah balik ya? Sudah. Saya pakai Oke. handphone dulu ya sambil menunggu wifi-nya connect. Mohon Ya, dibantu, saya Coach. bantu share screen ya, Coach. Iya boleh. Silakan, Coach Santi dilanjut. Teman-teman, suara saya terdengar? Dengar, Ustazah. Oh, baik. Iya, terima kasih teman-teman. Tadi sampai presentasi ya, teman-teman. Baik, untuk selanjutnya adalah tadi sudah ada yang menyampaikan bahwa hasil dari rumuskan tadi di mind mapping, kemudian ditempelkan, kemudian dipresentasikan. Baik, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya adalah aplikasi, teman-teman. Boleh dong teman-teman bantu saya untuk contoh kegiatan dari aplikasi. Boleh teman-teman siapa yang bersedia? Siapa yang bersedia membantu saya? Apa sih bentuk kegiatan dari aplikasi? Boleh teman-teman? Siapa yang bersedia? Ustazah Ratu, boleh bantu saya Ustazah Ratu? Bersediakah? Yang lain Ustazah. Boleh. Maksud Ustazah Ratu mohon bantuannya untuk memilih siapa Ustazah. Silakan. Saya pilih yang belum ya. Iya Ustazah, betul. Ustazah ini Pratiwi dari STT sudah belum ya? Ustazah Yani. Waalaikumsalam. Silakan Ustazah. Diaplikasikan ya? Iya betul. Ya. Kalau menurut saya aplikasikan itu kan penerapannya hasil belajar yang sudah dilalui. Jadi itu bisa dalam bentuk penugasan ke anak. Misalkan kalau saya di kelas 1 latihan soal tentang menarik garis, memasangkan gambar seperti itu. Baik. Itu mengaplikasikan. Baik Ustazah, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, setelah aplikasikan, kita akan masuk yang terakhir. Apa itu Ustazah? Yang terakhir? Duniawi dan ukhrawi. Kita gabungkan duniawi dan ukhrawi. Baik, boleh dong bantu saya yang sudah pernah menerapkan duniawi dan ukhrawi, contoh kegiatannya Ustazah. Silakan. Boleh Ustazah? Boleh, silakan Ustazah. Contoh yang di duniawi itu kemarin kalau ini harus urut dari yang di apa namanya maksudnya yang contoh dari awal atau enggak ya? Enggak Ustazah, enggak usah. Ya. Contoh kegiatannya Kalau Ustazah. yang pernah kami pakai itu yang perubahan wujud, di situ apa namanya dengan memberikan sedikit cerita tentang Pak Udin yang punya 2 anak, kemudian
tiba-tiba tetangganya memberi es krim. Nah, padahal anaknya seminggu yang lalu ingin banget makan es krim. Nah, tetapi ketika diberi es krim itu anaknya masih sekitar 1 jam atau 2 jam lagi anaknya pulang. Nah, kemudian dari situ anak-anak tadi kan diminta untuk berpikir bagaimana caranya kalau es krim itu supaya Pak Udin tetap bisa memberikan es krim itu kepada anak-anaknya tanpa meleleh. Nah, dari situ bisa diambil bahwa kasih sayang seorang ayah itu seorang dari orang tua itu juga tidak hanya gimana ya, kasih sayang orang tua itu ternyata juga luar biasa pengorbanannya sampai harus anaknya itu supaya tetap bisa mendapatkan apa yang diinginkan seperti itu. Baik, ya. Itu duniawinya atau ukrawinya, Ustazah? Nggak apa-apa. Itu yang Ustazah ceritakan tadi tentang duniawinya atau ukrawinya, Ustazah? Campuran. Itu kalau menurut saya penggabungan penerapannya. Kalau itu penerapannya, kalau menurut saya pribadi itu karena di duniawinya itu kan juga penerapan kesehari-harinya, berarti kita juga harus berbagi dengan orang lain. Nah, kemudian ukhrawinya kan kita juga harus itu tadi tentang pengorbanan orang tua. Jadi kita harus berbakti kepada orang tua, kemudian bersyukur dengan apa yang kita miliki. Gitu. Masya Allah, ya terima kasih Ustazah. Itu yang sudah Ustazah terapkan ya di dalam proses belajar mengajar di kelas. Mohon izin saya pindah device lagi. Sebentar. Apakah suara saya terdengar? Mau Ustazah? Feedbacknya Ustazah. Baik Ustazah, terima kasih, itu sudah kita sampai kepada duniawi dan ukhrawi ya. Jadi apabila terpadu ini kita terapkan di dalam proses belajar mengajar, kita akan mencapai siswa-siswi kita adalah pembelajar seumur hidup, pembelajaran sepanjang hayat. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kita menginginkan semua siswa-siswi kita tidak hanya terbatas pada saat di langkah aplikasi presentasikan, tapi kita mengharapkan siswa-siswi kita bisa mencapai kepada duniawi dan ukhrawi, sehingga sepanjang mereka hidup, sepanjang hayat mereka, semua yang telah kita berikan pada saat mereka duduk di bangku SD atau dari PAUD atau dari TK sampai dia hidup, itu bisa diterapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik itu dia duniawinya maupun ukhrawinya. Baik Ustazah saja, mohon dilanjut Coach Yuli, Afan, slide-nya. Nah teman-teman, ini terakhir closure teman-teman, dan ini juga teman-teman lakukan di dalam proses belajar mengajar. Boleh dong teman-teman tulis di chat room teman-teman untuk memberikan semangat kepada teman-teman kita yang ada di grup ini. Semangat yang seperti apa? Semangat untuk menjadi pembelajar. Semangat untuk menjadi guru yang inspiratif. Nah, teman-teman boleh menggunakan chat teman-teman. Silakan teman-teman. Silakan gunakan chat untuk memberikan kata-kata motivasi kepada teman-teman kita yang ada di Zoom ini. Silakan teman-teman, dimulai teman-teman. Untuk menuliskan chatnya teman-teman. Bismillah kita bisa, kata Ustaz Dani. Ini Ustazah Dani. Kemudian Ustazah Ratu, tidak ada lelah jika kita lilah, semangat untuk semuanya. Baik, terima kasih Ustadz Waskito. Ayo menjadi guru hebat, ayo Ustadz. Kita pasti bisa, Ustazah Sri Wahyuni. Ayo siapa lagi teman-teman? Boleh?
Belajar menjadi guru hebat, Ustadz Larno. Kemudian Ustadz Septi menyampaikan tiada kata berhenti untuk belajar, belajar, dan belajar. Ustazah Indah, semangat bagi para pembelajar dan pengajar hebat. Ustazah Muslika, lipat gandakan ikhtiar untuk hasil lebih cetar. Masya Allah. Ustazah Atik, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Masya Allah. Ada lagi Ustazah? Boleh? Siapa lagi? Masya Allah ya. Ini menjadikan semangat untuk kita menjadi orang yang hebat di dalam proses belajar mengajar. Baik Ustazah, terima kasih. Ini adalah mungkin slide terakhir ya, Coach Yuli. Betulkah? Iya, Coach. Oh, Masya Allah. Boleh mohon di close, di stop share mungkin, Ustadz Yuli. Iya, teman-teman. Masya Allah. Begitu perjuangan ya hari ini untuk mereview ADLX, Introflex, desain alur dan terpadu. Di balik Zoom-nya kita, banyak sekali kendalanya. Tapi Masya Allah saya didampingi oleh para guru-guru hebat, kemudian oleh para coach hebat pada hari ini. Alhamdulillah pada sesi review ini kita mengingat kembali ya proses ADLX terpadu desain dan Introflex di dalam proses belajar mengajar. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman masuk ke dalam pembelajaran diferensiasi, kita akan men-flashback ya teman-teman materi ini terlebih dahulu agar teman-teman bisa sinergikan ya antara pembelajaran ADLX pendekatan terpadu di dalam pembelajaran diferensiasi nanti ya teman-teman. Jadi kita akan bersiap bagaimana menyambut pembelajaran diferensiasi ini dengan menggunakan pendekatan pembelajaran terpadu dengan ADLX Introflex. Baik teman-teman, saya mohon izin, terima kasih untuk sesi pagi ini. Nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Coach Yuli. Mohon maaf apabila dalam proses pagi ini banyak sekali kendalanya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.